Pernahkah kamu membayangkan sebuah kebaikan kecil di masa lalu bisa kembali setelah 12 tahun? Seorang gadis miskin menemukan anak singa yang hampir mati di hutan. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli, tapi dia memilih untuk menyelamatkannya. Namun suatu malam, ia dipaksa membuat keputusan yang menghancurkan hatinya. Ia melepaskan makhluk yang ia sayangi demi keselamatan. Tahun berlalu. Semuanya terasa seperti kenangan yang hilang. Sampai suatu hari, seekor singa besar muncul di desa. Semua orang panik. Semua orang takut. Tapi saat singa itu menatap satu orang, rahasia lama mulai terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi 12 tahun lalu? Dan kenapa singa itu kembali, bukan untuk menyerang, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih mengejutkan? Page itu Teresa Berbeda. Langit Sira, Tapi Perut Sari Ko Song Sejak Semalam. Berjalan Pelin di Tepi Hutan. Mengumpulkan Kayu Bakar, Satu-satunya Kara Untuk Bertahan Hidup. Sari Tinggal Sendirian. Ramanya Kessel, Berdinding Papan Tua, Hamper Robo. Orang-orang Desa Sering Mengabaikannya. Marika Sibuk Dengan Hidup Mazing. Naman Sari Tidak Pernah Menjalu. Hanya Teras Berjalan, Dan Berharap. Saat Matahari Mulai Tinggi. Mendengar Suara Lima Dari Simak. Bukan Suara Burung. Bukan juga Suara Angin. Itu Seperti Rintahan. Sari Mendekat Dengan Hati-hati. Langkahnya Pelin, Napasnya Tertahan. Meniingkap Ranting Kiring. Dan di sana. Seeker Anak Singa Tabaring Lima. Tabunya Kuruz. Napasnya Tersenggol. Ada Luka di Kakinya. Duranya Sudah Menjering. Sari Terdayam. Takut, Tapi juga Iba. Kenapa kamu di sini? Bisiknya Pelin. Anak Singa itu Mencoba, Menggangkit Kepala. Matanya Sayu, Hampir Tertutup. Tidak Mengaram. Tidak Menyerang. Hanya, Minatap Sari Dengan Lima. Hadi Sari Berjeter. Tahu, Ini Berbahaya. Singa Tetaplah Singa. Tapi Sat Ayu. Yang Lihat Hanyala Makluk Kessel Yang Sekarat. Sari Melatakan Kayu Bakarnya. Mendekat Sedikit Lagi. Tangganya Jematar. Naman Tetap Barani Menyen Kepala Anak Singa itu. Hengit Tapi Lima. Kamu Sendirianya. Ukapnya Lari. Melahat Luka di Kaki. Itu Lagi. Dalam Dan Koter. Jika dibiarkan. Anak ini tidak akan bertahan. Sari Menilan Luda. Tahu Kepitasannya akan mengubah hidupnya. Perlahan. Menggangkit tubuh Kessel itu ke dalam pelikannya. Anak Singa itu terlalu lima untuk melawan. Hanya napasnya yang terdengar. Sari Berjalan Pulang. Langkahnya berat, tapi tekadnya kuat. Tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Hanya tahu satu hal. Hari ini. Tidak akan membiarkan makhluk ini mati sendirian. Dan tanpa sadari. Kepitusan Kessel itu akan menjakat takdirnya. Selama 12 tahun ke depan. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Sari menyembunyikan anak singa itu di rumahnya. Ia membuat tempat tidur dari kain bekas. Dan membersihkan luka di kakinya setiap hari. Air hangat, daun obat, dan kesabaran. Hanya itu yang ia punya. Kadang ia sendiri tidak makan. Ia memberikan sisa makanan untuk anak singa itu. Bertahannya, bisiknya setiap malam. Anak singa itu mulai membuka mata lebih sering. Napasnya tidak lagi tersengal. Hari demi hari, luka itu perlahan mengering. Sari tersenyum untuk pertama kalinya. Ia memberinya nama. Leo. Leo mulai berdiri. Masih lemah, tapi ada kekuatan baru. Ia mengikuti Sari kemanapun ia pergi. Seperti bayangan kecil yang setia. Namun masalah mulai muncul.
Suatu pagi, tetangga Sari mendengar suara aneh dari rumahnya. "Apa itu?" tanya mereka. Sari panik. Ia segera menenangkan Leo. Tapi rasa curiga sudah muncul. Desa itu kecil. Rahasia sulit disimpan lama. Hari-hari berikutnya, Sari menjadi lebih hati-hati. Ia hanya keluar saat perlu. Dan selalu memastikan Leo aman di dalam. Namun Leo terus tumbuh. Tubuhnya semakin besar. Gerakannya semakin kuat. Suara kecilnya berubah menjadi geraman lembut. Sari mulai khawatir. Kalau mereka tahu, gumamnya. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Angin kencang mengguncang rumah kecil itu. Atapnya bocor. Air masuk dari segala arah. Sari berusaha menahan kayu-kayu agar tidak roboh. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Beberapa warga berdiri di depan rumahnya. "Kami tahu ada sesuatu di dalam," teriak salah satu dari mereka. Sari membeku. Leo berdiri di sampingnya. Matanya tajam, tubuhnya siaga. Pintu digedor keras. "Buka sekarang." Sari menggenggam tubuh Leo. Jantungnya berdegup kencang. Jika mereka masuk, Leo bisa dibunuh. Atau lebih buruk, Leo bisa menyerang mereka. Dan semuanya akan berakhir tragis. Sari harus memilih. Melindungi Leo. Atau menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menatap Leo untuk terakhir kalinya malam itu. Air matanya jatuh perlahan. "Maafkan aku," bisiknya. Keputusan berat itu akhirnya diambil. Dan malam itu, Sari melakukan sesuatu yang akan ia sesali selama bertahun-tahun. Malam itu sunyi, setelah keputusan itu diambil. Sari membuka pintu belakang perlahan. Hujan masih turun, tapi tidak lagi deras. Leo berdiri di hadapannya. Matanya penuh kepercayaan. Sari tidak sanggup menatap lama. "Pergilah," bisiknya pelan. Leo tidak bergerak. Ia hanya mendekat, menyentuh tangan Sari dengan kepalanya. Seolah tidak ingin pergi. Air mata Sari jatuh lagi. "Ini satu-satunya cara kamu selamat," ucapnya lirih. Dengan hati hancur, ia mendorong Leo perlahan ke arah hutan. Langkah Leo ragu. Ia menoleh berkali-kali. Sari berdiri di ambang pintu. Basah oleh hujan dan air mata. Akhirnya, Leo berbalik dan berlari ke dalam gelapnya hutan. Menghilang. Sari menutup pintu. Dunia terasa kosong seketika. Beberapa detik kemudian, pintu depan kembali digedor keras. Sari menghapus air matanya. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Warga masuk dan memeriksa rumah itu. Mereka mencari ke setiap sudut. Namun, tidak ada apapun. "Kami salah dengar," kata salah satu dari mereka. Mereka pergi. Dan rumah itu kembali sunyi. Sari jatuh terduduk di lantai. Ia tidak menangis keras. Hanya diam dengan luka yang dalam. Hari-hari berlalu. Rumah itu tetap sepi. Tidak ada langkah kecil yang mengikutinya lagi. Tidak ada mata lembut yang menatapnya. Sari kembali sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Sari tumbuh dewasa. Hidupnya tetap sederhana. Ia bekerja keras. Mengumpulkan kayu, menjual hasil hutan.
Namun satu hal tidak pernah berubah. Kenangan tentang Leo. Setiap kali ia melihat hutan, hatinya bergetar. "Apakah kamu masih hidup?" bisiknya kadang. 12 tahun berlalu begitu saja. Suatu sore, desa itu gempar. Terdengar kabar mengejutkan. Seekor singa besar terlihat di dekat hutan. Warga panik. Anak-anak diminta tetap di rumah. Beberapa pria bersiap dengan senjata seadanya. "Ini berbahaya," teriak mereka. Sari mendengar kabar itu. Jantungnya berdegup cepat. Entah kenapa, ada perasaan aneh dalam dirinya. Ia melangkah pelan menuju tepi desa. Orang-orang berkerumun. Dan di sana, di kejauhan, seekor singa berdiri gagah. Tubuhnya besar. Matanya tajam. Namun, tatapan itu terasa tidak asing. Singa itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri, seolah mencari seseorang. Tiba-tiba, matanya bertemu dengan Sari. Waktu seakan berhenti. Singa itu melangkah maju perlahan. Warga panik. Beberapa mengangkat senjata. "Jangan mendekat," teriak mereka. Namun singa itu tidak peduli. Ia terus berjalan. Menuju satu orang. Menuju Sari. Dan saat jarak mereka semakin dekat, sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun akhirnya terjadi. Suasana menjadi tegang. Semua orang menahan napas. Singa itu kini sangat dekat. Langkahnya pelan, tapi pasti. "Lari, Sari!" teriak seseorang. Namun Sari tidak bergerak. Kakinya terasa kaku. Matanya terus menatap singa itu. Ada sesuatu. Sesuatu yang ia kenal. Singa itu berhenti tepat di depannya. Beberapa warga sudah siap menyerang. "Tembak sekarang!" "Jangan!" teriak Sari tiba-tiba. Semua terdiam. Sari maju satu langkah. Tangannya gemetar. Singa itu tidak mengaum. Tidak menunjukkan tanda menyerang. Ia hanya menundukkan kepala. Perlahan, ia mendekatkan kepalanya ke tangan Sari. Sentuhan itu mengingatkan Sari pada masa lalu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Leo," bisiknya pelan. Singa itu mengangkat kepala. Matanya lembut, seolah menjawab panggilan itu. Orang-orang terkejut. Mereka saling berpandangan. Tidak mungkin. Namun kenyataan ada di depan mata. Leo telah kembali. 12 tahun berlalu. Dan ia tidak melupakan Sari. Singa itu kemudian berbalik. Ia berjalan beberapa langkah. Lalu menoleh lagi ke arah Sari. Seperti mengajak. Sari ragu sejenak. Tapi hatinya berkata lain. Ia mengikuti Leo. Warga mencoba menghentikan. Itu berbahaya. Namun Sari tetap berjalan. Leo membawanya ke tepi hutan. Ke tempat yang dulu mengubah hidup mereka. Di sana, terlihat sesuatu yang mengejutkan. Seekor singa betina terbaring lemah. Tubuhnya kurus. Napasnya berat. Di sampingnya, ada 2 anak singa kecil. Mereka meringkuk ketakutan. Sari terdiam. Ia langsung mengerti. Leo menatapnya. Tatapannya penuh harap. Bukan ancaman, tapi permintaan.
Ia tidak datang untuk membalas budi dengan kekuatan. Ia datang untuk meminta bantuan. Lingkaran itu kembali. Dulu, Sari menyelamatkan Leo. Sekarang, Leo meminta Sari menyelamatkan keluarganya. Air mata Sari jatuh lagi. Ia perlahan mendekat. Tidak ada rasa takut. Hanya kepercayaan. Baik, aku akan membantu, ucapnya pelan. Saat itu, warga yang mengikuti dari jauh melihat semuanya. Mereka terdiam. Tidak ada serangan. Tidak ada bahaya. Yang ada hanyalah ikatan yang tak terlihat. Hari itu mengubah segalanya. Orang-orang mulai mengerti bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali.